A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Juz 3 surat Ali Imran ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, artinya dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtulunan nabiyyina, dan mereka orang-orang kafir ini telah membunuh para nabi bighairi haqqin, dengan tanpa hak, artinya membunuh dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Ayat ini menjelaskan tentang kaumnya Nabi Musa, yaitu orang-orang Yahudi yang mana mereka telah membunuh para nabi Allah sebanyak salasah wa arba'in, 43 nabi dibunuh. Bukan, salasah wa arba'in, di luar. Jadi bukan nabi yang 25 itu, bukan nggih. Jadi nabi itu ribuan nggih. Jadi kaumnya Nabi Musa. Terus para pengikutnya wa ubadahum, yang menghalang-halangi juga dibunuh sebanyak 700 wa sab'un, yaitu 170 para nabinya. Di Tasfir Sawi itu para nabi ini dibunuh waktu pagi, terus waktu sorenya akhir siang, itu berarti sore ya, ini dibunuh di waktu akhir siangnya 170 di hari itu. Jadi kedoliman yang luar biasa. Diceritakan di ayat ini, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna. Setelah mereka membunuh para nabi, mereka juga membunuh orang-orang yang ya'muruna bil qisti minan nas, membunuh orang-orang yang memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Maksudnya di sini adalah para pengikutnya para nabi yang dibunuh orang-orang Yahudi. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Bahasane Gusti Allah fabashshirhum, berarti ngekei adab yang pedih, tapi dengan bahasa fabashshirhum, sampaikan kabar gembira. Ini menandakan bahwa ini adalah hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menghina orang-orang kafir yang membunuh mereka dengan bahasa fabashshirhum, sampaikan kabar gembira pada mereka dengan siksa yang sangat pedih. Ayat ini dikhitabkan kok kepada orang-orang Yahudi yang di zaman Rasulullah. Apa kaitannya? Padahal yang membunuh kan orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa, tapi kok dijelaskan pada zaman Rasulullah? Sebab orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah itu, walaupun mereka tidak membunuh Nabi, tapi mereka yardhahum, ridho dengan, setuju dengan perbuatan kakek buyut mereka, setuju dengan leluhur mereka. Nah, bahkan mereka juga berusaha untuk membunuh Nabi, tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini dijelaskan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Ulaika, mereka itu, alladzina,
orang-orang yang habitat batal a'maluhum, amal kebaikan mereka fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Amal kebaikan berupa sedekah, berupa menolong uang, berupa nyenengno uang, berupa apa saja dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang kafir ini dianggap batal kebaikan mereka. Gara-gara nopo? Gara-gara ini mboten nganggep Gusti Allah dados pangerane. Ini kedoliman yang sangat besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun amal baik mereka tidak dianggap, tidak diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari akhirat waqudun nar. Mereka tidak hanya masuk ke neraka tapi waqud. Napa waqud niku? Bahan bakarnya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nanti mati itu ada 3 nggih. Sudah saya terangkan belum? Mati itu ada 3 macam. Satu, mati yang kita idam-idamkan. Napa Bapak Ibu? Husnul khotimah. Inilah mati yang kita impikan, kita idam-idamkan, kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Agar diberi mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa mati husnul khotimah itu? Mati tanpa membawa dosa. Kok bisa mati tanpa membawa dosa? Padahal manusia adalah tempatnya dosa. Karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya aja husnul khotimah, pungkasan sing apik. Penyebabnya banyak. Panjenengan keluar dari rumah ngamalno hadis Kanjeng Nabi, metu teko maca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sepeda motoran. Nah ndukur sepeda motor sik ndonga maneh. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jenengan wis ngamalno hadis Kanjeng Nabi, berarti jenengan termasuk orang yang tawakal. Wa may tawakkal fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Jenengan ada dalam naungan, lindungan, penjagaan Allah. Kok ditakdirno nubruk mati? Husnul khotimah. Jenengan mati dalam keadaan punya wudu. Jenengan terbiasa wudu sampai ape turu wudu dhisik. Dak turu kebablasan. Tangi-tangi jero kuburan. Husnul khotimah panjenengan. Nggih. Dadi eco to. Dadi mangkane libatkanlah Allah dalam segala hal. Ngoten nggih. Itu mati husnul khotimah. Yang mati su'ul khotimah yang kedua, jangan sampai naudzubillah mati masih dalam membawa dosa. Kenapa? Karena dosa belum diampuni oleh Allah. Namanya su' itu jelek, khotimah itu akhir yang jelek. Jadi masih dianggap bermaksiat kepada Allah, semua dosanya belum diampuni oleh Allah. Tapi masih memungkinkan masuk surga kalau dia orang beriman. Tapi wong jenenge swarga iku nggon sing suci dari maksiat dan dosa, maka ya diparkir dhisik nang neraka kangge ngersiki dosane. Yang ketiga, naudzubillah summa naudzubillah, ojo sampai pitung turunan. Ojo sampai sak turunan kita kabeh ojo sampai mati dalam keadaan kafir. Iki gak diparingi ambune swarga. Artinya sama sekali tidak merasakan nikmatnya surga. Selamanya khalidina fiha. Selamanya di neraka. Ngoten. Wa ma lahum min nasirin. Orang-orang kafir mereka tidak mempunyai penolong. Wa ma lahum lan ora ana iku tetep keduwe wong kafir min nasirin, bayane saking pitulung. Tidak ada pertolongan sama sekali. Arti ini tidak ada yang bisa mencegah dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa meringankan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir. Lek wong mukmin senajan suul khotimah
kok duwe anak. Anake ngerti, ya Allah bapakku sakno bukan seorang soleh, katakan bukan orang ahli ibadah, orang biasa-biasa, banyak dosa. Tanah akeh, tak wakaf nang ngene masjid. Nah, masih mengalir pahalanya oleh bantuan, oleh pertolongan, kan begitu. Orang kafir, ngoten. Orang kafir, ya pun ayatnya yang kemarin itu sama sekali tidak ada, terputus. Huna, nggih, ganti loh. Oh nggih. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan, engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan, ini khitab kepada Rasulullah, memperhatikan kepada siapa? Illal ladzina utu nasiban, memperhatikan kepada orang-orang yang mereka diberi bagian minal kitab, dari kitab Taurat. Masih melanjutkan tentang orang-orang Yahudi ya. Yud'auna ila kitabillah, yang mereka diajak, sponsor dulu. Kalau ulangi malih. Tidakkah engkau wahai Nabi memperhatikan orang-orang yang mereka itu diberi nasibam minal kitab, diberi bagian dari kitab Taurat. Yud'auna, mereka diajak ila kitabillahi, untuk memegang teguh kitab Allah, yaitu maksudnya Taurat. Liyahkuma, untuk menetapkan suatu hukum kepada mereka, bainahum, di antara mereka. Summa yatawalla fariqum minhum, kemudian sebagian dari mereka menolak, wa hum mu'ridun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berpaling. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya adalah ketika asyraful Yahud, pemimpin orang-orang Yahudi, pembesar orang Yahudi ini, ada yang berbuat zina 2 orang. Mereka nggak berani menghukumi karena pembesar nikah. Sebagian kelompoknya moronan Rasulullah. Ini Madinah Yahudi. Moronan Rasulullah, Yahudi Madinah, Madinah Yahudi ya. Moronan Rasulullah, fayatahakamu. Mereka minta tahkim. Mohon dihukumi Muhammad. Akhirnya Rasul langsung menetapkan hukum rajam. Gak terima, nanti rajam gak terima. Akhirnya cari kitab Taurat. Didatanglah kitab Taurat, dibuka, ternyata sama tahkimnya dengan tahkimnya Rasulullah. Gak punya hujah, kalah hujah mbak Rasulullah, mbak orang-orang yang menuntut, akhirnya dirajam. Tapi sebagian kelompok berdodok hati ini, mangkel. Nah, sehingga di sini dijelaskan tsumma tawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Sebagian mereka menolak dan mereka berpaling dari hukum yang ditetapkan oleh kitab Taurat. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatin wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dzalika, demikian itu, maksudnya mereka gak terima, berpaling. Bi'annahum, karena sungguh mereka qalu, mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Halah neraka iku bakal
ngeneki aku illa ayyama ma'dudat, cuman beberapa hari saja. Di tafsir Sawi itu arba'ina yauman. Mereka mengatakan dan meyakini bahwa aku melanggar hukum-hukum Gusti Allah itu paling ya disiksa Gusti Allah cuman 40 hari saja. Mereka ngomong 40 hari itu berdasarkan sama dengan kakek buyut mereka Yahudi di zaman Nabi Musa yang menyembah ajel, menyembah pedet. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu dari Allah, ternyata mereka ya'budunal ajal. Mereka menyembah ajal selama arba'ina yauman. Wa gharrahum fi dinihim, disebutkan oleh Allah. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka tertipu di dalam agama mereka. Ditipu oleh apa? Maka yaftarun, dengan sesuatu yang telah mereka ada-adakan sendiri. Yaitu kabar-kabar 40 dino. Aku ya paling yang neraka ngene aku cuman 40 dino tok. Nah, begitu. Itu sesuatu yang diada-adakan oleh mereka terus diyakini. Ya, begitu. Jadi tidak ada, di Taurat pun tidak ada. Ngoten. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Terus Gusti Allah, bagaimana hal mereka, bagaimana keadaan mereka idza jama'nahum, ketika aku kumpulkan mereka liyaumin, di hari la raiba fi, yang tidak ada keraguan lagi dalam hari itu terjadinya. Kapan? Yaumil, dino kiamat, dino akhir. Bagaimana keadaan mereka? Wa wuffiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa wuffiyat, dan disempurnakan kullu nafsin, setiap diri, setiap jiwa, setiap orang itu akan diberi balasan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ma kasabat, terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang tersebut. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi dengan balasan Allah Subhanahu wa taala itu. Dawi menjadi terdakwahnya Allah itu tidak akan pernah terdolimi. Beda dengan terdakwahnya manungso. Nggih. Banyak kedoliman ketika menjadi terdakwahnya manusia. Ngomong-ngomong dolim, jadi ngomong-ngomong dolim, ternyata ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, mustajab. Salah satu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang diijabah oleh Allah, sampai Rasulullah dawuh la syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Apa itu? Da'watul madlum, doanya orang yang ketika didolimi oleh orang lain. Orang yang terdolimi terus ngangkat tangane, nangis nang Gusti Allah, donga, maka itu diijabah oleh Allah. Tapi para ulama mengajarkan, lek iso aja ndonga elek namo sing dolimi. Donga sing apik-apik kanggo sampean, kalau keluargane sampean, anak-anak sampean, wis donga entek-entekno waktu didolimi orang. Jaluk swarga. Ini yang diajarkan para ulama. Eman-eman lek ndonga bales seimbang. Walaupun terkabulkan ya paling oleh lega ngono, enggak oleh apa-apa jenengan. Tapi kalau jenengan ndonga njok swarga terus masyaallah nggih. Jenengan njok anake dadi wong saleh, masyaallah. Ngoten. Nomor kali dakwatul musafir. Dungane musafir. Dalam biasanya emosi. Nah ya itu biasanya emosi ku, ya niku sing nggarai, enggak mandi ku. Emosi ini didhisikno, kurang ajar ngono iki. Ya kurang ajar wis. Ya pincuk-pincuk metu kabeh. Salawat Jawa metu kabeh. Pun nomor 2 adalah dakwatul musafir. Dungone orang yang bepergian jauh, yang sampai masafatul qasri,
sampai diperbolehkannya mengqashar salat. Berapa? Macam-macam pendapat ulama, ono sing 83, 88, terserah. Hati-hati 90 enak lah. Lho nggih, jenengan ketika safar niku memang anjurannya memperbanyak doa. Sambung terus nang Gusti Allah. Wonten kudune. Dadi mustajab. Jenengan mesti Umi Yamtina lunga ndongakno kula, ndongakno kabeh sak majelis masyaallah. Ngoten. Lho, kok ndongakno wong liya? Ndongakno wong liya yang orang itu tidak tahu kita doakan, doa itu mustajab dan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Badine akeh. Wonten. Nggih. Amin. Nggih. Balik nggih, balik jenengan. Ojo ngomong kok nanti. Nggih. Lanjut. Sing terakhir nomor 3 napa? Siji napa? Dungane dolimi, nomor kali dungane musafir. Sing nomor 3 nah? Orang yang berpelukan kosong. Mboten. Yang tak tahu. Bukan. Dakwatul madlum, dakwatul musafir, dakwatul walid ala waladi. Hadisnya. Dungane wong tuwa nang anak, senajan to anak iku ngregetno kaya apa, aja pisan-pisan ndongano elek. Toh ya niku anak jenengan dhewe. Kedaden elek jenengan sing rugi dhewe. Ketika ndawablak ngoten lah jaukno sepuro. Ya Allah, panjenengan sepuro dosane ya Allah. Jan paringi hidayah taufik sing dados anak saleh. Ngoten. Wis bathi tok ngoten nggih ya. Enak to timbangane muga-muga tabrak motor. Naudzubillah min dzalik nggih. Saking mangkel sampai walaupun sak mangkel-mangkele jangan seperti itu nggih. Lanjut nggih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kul, katakanlah Nabi Muhammad, Allahumma ya Allah malikal mulki, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, tu'ti engkau berikan al mulka kerajaan kekuasaan man kepada siapa saja tasya'u yang kau kehendaki. Wa tanzi'u dan kau cabut al mulka kekuasaan biman dari siapa saja tasya'u yang kau kehendaki. Wa tu'izu dan engkau muliakan man tasya'u siapa saja yang kau kehendaki ya Allah. Wa tudhillu dan kau hinakan man tasya'u siapa saja yang kau kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan itu ada dalam kekuasaan. Biyadikal khair. Ini ayat mutasyabihat. Kemarin belajar enten ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Barakallahu fiik. Muhkamat jelas, tanpa ditakwil langsung paham ketika dibacakan terus diterjemah. Tapi ayat mutasyabihat lek dimaknai secara harfiah, letterlek, seakan-akan merendahkan sifat Allah. Biadi, bi niku dengan yadi itu tangan Gusti Allah. Koyo-koyo kita mensifati Gusti Allah iku tajassim, koyo-koyo menungso. Jadi merendahkan sifat Allah, jangan. Maka kita ikut takwilnya para ulama, yaitu kekuasaan segala-galanya. Ngoten nggih. Biyadikal khair, segala kekuasaan itu ada segala kebaikan itu ada dalam kekuasaanmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir itu maha kuasa, maha mampu. Ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat itu Rasulullah ketika dinyak ambek munafik, ketika di peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq. Pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat lagi nggak menggali parit kalen ini untuk pertahanan, untuk benteng orang-orang kafir yang menyerbu kudanya tidak bisa melompat.
Ketika sahabat ngeduk gawe terono watu gede, gak ono sing mampu. Tidak ada yang mampu memindah batu itu. Akhirnya Rasulullah turun tangan. Ketika dipukul, deng, keluar cahaya. Wes, Rasulullah langsung melihat apa jeneng masa depan. Gusti Allah dikasih tahu. Masa depan bahwa Persia dan Romawi itu takluk di tangan umat Islam. Sampaikanlah itu kepada sahabat. Sahabat yang sam'an wa ta'atan, si mukmin seneng. Weh, sahabat sing munafik belgedes. Hayhata jare. Belgedes. Oh, pasukan sakmen sok ngalahno Romawi, sok ngalahno wonten. Lah turunlah ayat itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Penjelasan bahwa kekuasaan kerajaan itu milik Allah, dikena sapa ae. Sapa sing dimulya Gusti Allah dadi mulya, sapa diinakno Gusti Allah dadi ino, seperti itu. Tulijul laila fin nahari wa tulijud nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tuliju engkau masukkan al-laila waktu malam fin nahari pada waktu siang ya Allah. Tuliju engkau masukkan an-nahara waktu siang fil laili pada waktu malam ya Allah. Wa tukhrijun engkau keluarkan al-hayya benda mati minal mayyiti dari benda hidup minal mayyiti dari yang mati. Napa contohnya? Mengeluarkan benda hidup dari yang mati. Napa? PT. Telur nih kalau. Nggih. Telur nih lho. Kan benda mati to niku wae. Mana gak gerak ya gak iso gitu. Tapi bisa mengeluarkan benda makhluk urip. Ini ya contohkan. Bu wujudnya kan endi ki ya. Nyawane endi kan gak gerak gak apa kan ngenten nggih. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan yang mati minal hayy dari yang hidup. Keluarkan yang mati dari yang hidup. Ya telur podo. Telur metu teko. Pitik urip, telure kan kayak benda mati. Gitu. Di roh gak ada rohnya kan itu. Sebaliknya begitu waktu dia ngeremi akhirnya netes. Dadi sing urip metu teko mati. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan kau berikan rezeki kepada siapa saja yang engkau kehendaki ya Allah dengan tanpa hitungan. La yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhidul mu'minunal kafirin. Jangan sekali-kali orang-orang mukmin itu menjadikan orang-orang kafir aulia, para pemimpin. Nggih. Jangan sekali-kali orang-orang kafir itu dijadikan pemimpin bagi orang-orang mukmin min dunillah. Terus meninggalkan yang mukmin. Menjadikan pemimpin orang kafir, sing mukmin ditinggalkan. Orang didadekno pemimpin. Maksudnya ngoten. Ternyata enten gitu begini. Apa sih gak nang Quran? Kabeh. Wong undang-undange wong mukmin. Nggih. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa may yaf'al dzalik. Dan barang siapa yang mengerjakan hal itu, maksudnya menjadikan orang kafir kok jadi pemimpinnya, sehingga orang kafir leluasa mengatur orang mukmin, orang kafir leluasa mengendalikan orang mukmin. Siapa yang melakukan hal itu, falaisa minallahi fi syai'in, maka sama sekali itu bukan dari ajaran Allah sedikit pun. Iku ngono dudu aturane Gusti Allah, dudu ajarane Gusti Allah. Artinya apa? Aja diterusno. Ngoten.
illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali bahwa kalian semua itu takut minhum dari mereka tuqah, dengan ketakutan yang sangat. Artinya kecuali kalau muslim di suatu daerah itu minoritas. Ya. Koyok waktu itu Rasulullah di Mekah minoritas. Di satu daerah muslimnya minoritas. Orang kafir yang mayoritas. Ya kecuali itu pengujian. Lek mayoritas muslim kok sampai dipinung kafir, diancam oleh Gusti Allah. Diancam, disiksa oleh Gusti Allah, didosa, dianggap dosa oleh Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadziru lan memperingatkan ing sira sapa Allah nafsahu ing. Nafsahu niki bukan makna dirinya tetapi makna azabnya. Jadi Allah memperingatkan kalian akan azab Allah Subhanahu wa taala bila kalian meneruskan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian wahai orang mukmin. Pundi nih wah hilang. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Qul, katakan wahai Nabi, in tukhfu, apabila atau jika kalian rahasiakan ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kalian, maksudnya kecondongan terhadap orang kafir, nggih. Kecondongan terhadap memilih orang kafir. Autubdu, ataupun kalian tampakkan, ya'lamullah, maka Allah mengetahui. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu syai'un qadir, sangat maha kuasa. Artinya sangat mampu atau maha kuasa untuk menyiksa orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya. Itu yang saya baca di tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu sarai tafsir Jalalain. Yauma tajidu kullu nafsim ma aminat min khairim muhdara. Ingatlah, yauma, di hari tajidu, kalian menemukan, tajidu kullu nafsin, setiap diri akan menemukan, akan bertemu ma amilat, atas apa yang ia perbuat, min khairim muhdara, mulai dari kebaikan, muhdara sebagai catatan amal. Jadi nalikane wonten ing mahsyar, kula kali panjenengan sedaya dituki catatan amal kalian Allah. Min khairim muhdara. Wa ma amilat min su', dan apa yang diperbuat oleh diri, min su', dari perbuatan buruk atau kemaksiatan. Jadi ada catatan, sedikit pun tidak terlewati, sedikit pun orang sing ketelesut, sing pembukuan duduk menungso soalnya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Tawaddu, setiap diri berharap, law anna bainaha, bahwasanya seandainya antara dia dengan hari kiamat, amadan ba'ida itu ada masa jarak yang jauh sekali. Tiemoh. Lah kok wis kiamat sih? Lho lah kok wis kiamat? Ya apa iki, seperti itu. Kepingine iku ojo saya kiamat dhisik, ojo Mas, aku tak. Nah, seperti itu. Nah, wis kadung. Salah wis dikek waktu suwe kok. Nah, ngoten. Jadi setiap diri kelak itu akan berharap pada Allah, jenah undur ya Allah, jenah undur co saiki, seperti itu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian akan adabnya.
wallahu raufum bil ibad, dan Allah raufum bil ibad, maha napa rauf? Temriku maha napa? Maha penyayang nggih. Nggih, maha penyayang bil ibad terhadap para hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astaufi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yaumin wa laylatin ala man bi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabi kirami a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.